Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah penuh kepadanya, sebab Dia adalah sumber pertolongan kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita, sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Isi hatiku, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, dalam kehidupanku. Oh, berserah
sama-sama katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, kami mau berserah kepadamu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh besar setia-Mu di dalam hidup kami. Kami alami, kami rasakan setiap waktu, setiap detik. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Pada kesempatan ini kami bersekutu beribadah kepadamu Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami serahkan pelayanan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan di dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kasih-Nya selalu baru di dalam kehidupan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Mari bersama katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berarti di hidupku. Tuhan Yesus mari, sungguhlah matahari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari, Tuhan Yesus mari, sungguhlah matahari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, bila kita katakan Tuhan Yesus mari, Tuhan Yesus mari, sungguhlah matahari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mari. Haleluya. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita fokuskan hati kita. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semua
Waktu dan seterusnya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami muliakan, kami sembah dan kami agungkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kalau pagi ini Engkau kembali beri kesempatan bagi kami untuk dapat bersekutu bersama-sama, walaupun berada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semua, dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu kami tetap percaya kepadamu Tuhan, walaupun harus melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan. Dan kami yakin di balik itu semua ada mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat ini kami mau dasari ibadah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami dan Engkau terangi dengan terang firman-Mu, supaya kami semakin mengerti rencana dan mau-Mu bagi kehidupan kami sebagai tebusan darah-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kembali kepada kita untuk bersama-sama dapat bersekutu dalam Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing atau Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing dan belum bisa dapat beribadah di dalam gedung gereja. Tapi saya percaya dimanapun kita berada, Yesus hadir bersama dengan kita, asal hati kita terbuka bagi Dia dan membiarkan Dia hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan sudah pelihara kita sampai pada minggu yang kedua di bulan ini, walaupun kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan karena virus corona atau COVID-19 ini yang makin merajalela di beberapa daerah yang memungkinkan situasi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama, terutama di dalam bersekutu bersama-sama dalam ibadah kepada Tuhan. Tetapi walaupun kita harus melewati segala tantangan dan pergumulan, saya percaya, iman percaya kita tidak akan menjadi luntur dan dilunturkan oleh
oleh apapun yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan satu tema, tetap pada posisimu sebagai anak Tuhan. Tetap pada posisimu sebagai anak Tuhan. Mari kita membuka bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, saya akan membacanya dan Bapak Ibu akan menyimaknya bersama-sama dengan keluarga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi saya baca, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu nasihat yang indah melalui Rasul Paulus seperti yang kita baca tadi. Dan pada ketika itu ia sampaikan kepada jemaat Tuhan yang berada di Kolose, tatkala diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Bahkan mereka hidup di persimpangan jalan. Jalan mana yang mereka harus tempuh di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Apakah mereka akan tetap bertahan di dalam Kristus, tetap pada posisi mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ataukah mereka akan lari dan tinggalkan Tuhan karena beratnya beban kehidupan, karena rumitnya masalah yang mereka hadapi, dan karena hebatnya tekanan kehidupan yang datang kepada mereka. Seperti yang Paulus katakan, aku telah berjuang sedemikian rupa di dalam menghadapi segala tantangan, dan dia inginkan supaya jemaat Tuhan yang berada di Kolose, walaupun melewati berbagai macam tantangan, menghadapi tantangan kehidupan, di mana banyak pengaruh dunia yang mempengaruhi mereka, Paulus menginginkan supaya mereka tidak goyah di dalam iman. Demikian juga dengan kehidupan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Di samping berbagai macam hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, anugerah dan kasih-Nya, kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Semakin canggih teknologi, maka semakin canggih juga masalah yang dihadapi oleh orang yang percaya kepada Tuhan, dan diperhadapkan dengan dua pilihan, bagaikan orang yang berada di persimpangan jalan. Mana yang harus dipilih? Dan harus memilih sesuatu yang tepat supaya tidak kesasar dan tidak salah jalan. Demikian dengan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Melalui pembacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan kita mau belajar untuk kita mempraktekkan di dalam hidup kita, supaya kita tidak terjebak dengan segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia, terutama dengan masalah-masalah kehidupan, dan membuat kita mati iman. Yang pertama kita temukan di dalam ayat yang ke-8. Kenapa kita harus tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan? Karena adanya pengaruh ajaran-ajaran sesat
yang merajalela di zaman sekarang ini. Banyak ajaran sesat yang mempengaruhi iman orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Mempengaruhi banyak orang percaya, anak Tuhan, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena fokus mereka kepada perkara-perkara jasmani saja. Dan iman mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bertahan di dalam menghadapi pengaruh ajaran-ajaran sesat. Perhatikan firman Allah berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Berapa banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi menduakan Tuhan. Masih percaya kepada tahyul-tahyul, masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan. Mereka tidak berdaya menghadapinya. Oleh sebab itu Paulus berkata, supaya kamu tetap pada posisimu sebagai anak Tuhan. Dan jangan kamu kalah terhadap segala godaan yang datang. Jangan biarkan kemenanganmu direbut, dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat yang ke-18, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri, pikirannya yang duniawi. Oleh sebab itu kita harus punya sikap, menentukan pilihan yang tepat. Kalau kita sebagai orang percaya, firman Allah berkata, mari kita tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan dan jangan mau digeser oleh apapun pengaruh dunia di zaman sekarang ini, apalagi ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan, roh-roh dunia yang menyesatkan, seperti di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-18 kita baca tadi. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Karena kita sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Kehidupan lama kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Dan Dia sudah membangkitkan kita dalam satu kehidupan yang baru. Kita lahir baru di dalam Kristus. Dan tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa serta salah kita dan memberikan jaminan keselamatan yang pasti, satu kehidupan yang baru, kecuali Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya kepada Yesus yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi mari kita mau bertahan di dalam Kristus, tetap pada posisi kita sebagai anak-anak Tuhan dan tidak dapat diganggu gugat oleh apapun yang disodorkan oleh dunia. Karena Dia sudah mati dan bangkit untuk saya dan saudara. Kasih-Nya yang luar biasa Dia telah nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ini yang kedua. Kenapa Paulus mengingatkan semua orang percaya, bukan saja kepada jemaat Tuhan di Kolose, untuk bertahan dalam Kristus, tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, firman Allah mengatakan dalam ayat 13 dan 14, karena kita telah diampuni dan ditebus segala dosa kita,
Surat hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus sendiri yang kita percayai, yang kita agungkan. Dan kepadanya kita berbuat bakti dan beribadah. Oleh sebab itu mari kita renungkan saudara. Kehidupan kita masing-masing. Apakah kita punya sikap yang sungguh di dalam Kristus? Atau iman kita masih ngambang, masih raba-raba, bagaikan orang berada di persimpangan jalan. Ragu-ragu, jalan mana yang harus kita tempuh. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita, mari kita tetap pada posisi bertahan di dalam Kristus. Tentukan sikap yang benar di dalam Kristus, karena kita punya Dia Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang tidak ada yang lain seperti Dia di dalam dunia ini. Firman Allah berkata, tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang kepadanya orang percaya lalu menjadi selamat. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu patut kita bangga dan bersyukur kalau kita menjadi anak-anak-Nya. Pewaris kerajaan surga. Nah, kalau kita mengerti kenapa kita harus tetap pada posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita dapat bertahan di dalam Kristus? Bagaimana caranya untuk kita tetap pada posisi kita sebagai orang Kristen? Kalau tadi kita bertanya, kenapa aku harus bertahan dalam Kristus? Ada 3 hal melalui bagian firman Tuhan ini yang kita belajar. Dan sekarang, bagaimana untuk menjadikan kita dapat bertahan tetap ada posisi kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama, firman Allah berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan bergeser. Ya. Tetap di dalam Dia, jangan bergeser. Sekali kita menjadi anak Tuhan, percaya kepada Yesus, tetap pertahankan itu. Tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu di dalam dunia ini yang mempengaruhi iman kita. Banyak orang yang menamakan dirinya orang Kristen, akhirnya gugur iman karena pekerjaan, karena ekonomi, karena jodoh, karena pasangan hidup. Akhirnya tukarkan imannya, statusnya sebagai anak Tuhan dengan jodoh, dengan pasangan hidup, dengan pekerjaan, dengan posisi dan jabatan, dengan sesuatu yang diiming-imingi oleh dunia. Tuhan tidak mau saya dan saudara seperti itu. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita mau tetap di dalam Dia, berjalan di dalam Dia. Apapun yang kita hadapi, walaupun jalan itu penuh dengan onak dan duri, penuh dengan batu kerikil yang tajam, naik turun lembah, kita tetap berjalan dan tetap di dalam Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah berkata dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Untuk membuat kita kokoh kuat dan tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan adalah kita merambatkan akar iman kita dalam-dalam di dalam Kristus. Jangan hanya nempel jadi orang beriman percaya kepada Yesus, tapi iman kita tidak bertumbuh, tidak merambat di dalam Kristus. Kita bisa bayangkan tumbuh-tumbuhan kalau akarnya hanya asal nempel di atas tanah atau di batu, ya. Ketika musim kering datang, dia akan layu dan kering. Kenapa?
akarnya tidak merambat dalam di dalam tanah dan tidak cukup mendapatkan zat cair dari dalam tanah, sehingga membuat dia layu, kering, dan mati. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku orang Kristen dan beriman, tidak merambatkan akar imannya dalam-dalam di dalam Kristus, gampang layu dan kering oleh berbagai macam masalah dan pengaruh dunia ini. Tapi kalau dia merambatkan akar imannya dalam Kristus, dia akan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah, dan dia tetap akan kokoh kuat di dalam Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai tebusan darah Tuhan. Yang ketiga, dikatakan biar kita harus dibangun di atas dasar Kristus. Membangun kehidupan kita di atas dasar batu karang yang kokoh kuat. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, untuk mempertahankan iman, mempertahankan Kristus dalam hidup kita, tetap ada posisi kita sebagai anak Tuhan, kita bangun hidup kita di atas dasar Kristus, batu karang yang kokoh kuat. Kalau kita membangun hidup kita di atas dasar harta dan kekayaan, jabatan dan kedudukan, itu hanya bersifat sementara. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan bersifat sementara dan akan lalu dan lenyap. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita mau bangun kehidupan kita di atas dasar Kristus. Sehingga kita tetap kokoh kuat walaupun ada angin badai datang menerpa hidup kita. Kita akan tetap kokoh kuat, bertahan, bahkan bertumbuh makin kuat, dan iman kita makin dewasa, makin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Perlu kita perhatikan hal ini. Yang keempat, firman Allah berkata, biar kita bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita. Ya, dibangun di atas dasar Kristus. Terus iman kita makin lama, makin kokoh, makin kuat di dalam Tuhan. Bukan makin lama, makin loyo, makin lemah, makin kerdil. Karena banyaknya masalah, apalagi menghadapi COVID-19. Banyak orang yang akhirnya putus asa, imannya menjadi ciut, penuh dengan pertanyaan, kalau Tuhan ada, kenapa harus diperhadapkan dengan ini? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa membiarkan COVID-19 ini terus merajalela di mana-mana, apalagi di kota Semarang? Oh, apakah kita punya iman kerdil seperti itu? Ataukah kita tambah kuat? Semakin banyak masalah datang, kita makin kuat di dalam Tuhan. Semakin banyak persoalan hidup yang kita hadapi, semakin bertumbuh iman percaya kita. Karena kita tahu bahwa di dalam Dia akan memampukan kita menghadapi segala tantangan dan kita tidak akan jatuh tergeletak. Kenapa? Dia dasar hidup kita. Makanya surat Yudas berkata, bangun dirimu di atas dasar yang kokoh. Saat ini kita bangun hidup kita di atas dasar apa? Kekuatan manusia, jabatan dan kedudukan, harta dan kekayaan, fasilitas yang kita miliki. Segalanya satu kali kelak akan lalu dan lenyap. Berapa banyak kita bisa melihat banyak orang yang kecewa. Berapa banyak orang yang putus asa. Karena apa yang mereka harapkan, yang menjadi sandaran dan andalan kehidupan mereka, ludes semuanya. Makanya firman Allah berkata, berbahagialah orang yang menjadikan Tuhan andalan di dalam kehidupannya. Diberkatilah orang yang menjadikan Kristus Tuhan sebagai andalan, kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan mereka. Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Biar iman kita makin teguh di dalam Tuhan. Dan yang berikut firman Allah berkata, mari kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Saya yakin dan percaya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan pergumulan, kalau kita menghadapinya dengan ucapan syukur, maka kita tidak akan goyah. Karena melalui ucapan syukur kita keluar dari dasar hati kita, itu akan membuat kita makin kokoh kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita memulai dengan sungutan, omelan, dan kita memberontak terhadap Tuhan, makin lama makin lemah iman kita. Makin lama kita makin tidak kuat dan kita akan tenggelam di dalam masalah dan pergumulan. Tapi mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa di dalam segala perkara. Saya percaya kalau kita belajar menghadapi segala sesuatu dengan ucapan syukur, itu akan membuat iman kita terus bertumbuh, kita semakin kokoh kuat di dalam Tuhan, tahan banting, ya, tidak goyah dalam iman kita. Kita akan tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan. Mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan ini, dan yang terakhir di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Ini perlu kita perhatikan, saudara. Walaupun ada banyak tantangan, terus bertumbuh dalam Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Alias maju terus di dalam Tuhan. Apapun yang datang dan terjadi dalam hidup kita, maka akan membuat kita tetap pada posisi kita sebagai anak Tuhan. Sekali kita percaya kepada Kristus menjadi anak Tuhan, sampai akhir hidup kita tetap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan iman yang kokoh kuat di dalam Tuhan. Biar renungan firman Tuhan ini akan menjadi bagian hidup kita dalam kita menghadapi tantangan hidup di zaman akhir ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyikan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Oh haleluya. Amin Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini sebagai satu pernyataan imanmu di hadapan Tuhan. Oh, Dia adalah perisai di dalam kehidupanmu. Amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu mentopang
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari katakan kembali, Engkaulah perisaiku. Amin Yesus. Oh haleluya. Renungkan kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Masihkah engkau pada posisimu yang tepat sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Ataukah mulai digeser, digoyahkan oleh segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia, oleh setiap masalah yang saudara sedang rasakan dan alami, membuat engkau bergeser dari posisimu dan mulai meragukan Tuhan di dalam hidupmu? Pagi ini tentukan sikapmu yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengaku sebagai anak Tuhan, mari tetap berdiri teguh di dalam Tuhan dan berakar sungguh di dalam Dia. Limpah dengan ucapan syukur, karena Dia tidak membiarkan engkau sendiri. Dia menopang kehidupanmu. Dia berikan kekuatan dan kemampuan bagimu supaya engkau tidak goyah dan tetap pada posisimu sebagai anak Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Amin Yesus. Ku kan berdiri, katakan bersama. Amin Yesus. Diri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Oh, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Engkau penopang hidup kami, Tuhan. Kami percaya kepadamu. Kami mau tetap bertahan di dalam Engkau, karena kami tahu kami tidak sendiri. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji namamu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan, bangkitkan iman mereka, teguhkan iman mereka, biar mereka hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian, bahkan dalam kesehatan yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Jadikan firman-Mu pegangan hidup kami, penuntun hidup kami, di dalam kami menghadapi segala tantangan dan pergumulan, sehingga kami makin kokoh kuat dalam Engkau, bertahan di dalam Engkau. Bahkan kami mau tetap pada posisi kami sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia yang bergejolak pada saat ini. Terima kasih Bapa. Memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau anak-anak-Mu rindu akan membawa persembahan mereka. Tuhan tolong, Tuhan sucikan, dan Tuhan memberkati hidup mereka. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kalau nanti kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan, Engkau akan menuntun di dalam kehidupan kami semua. Kami dalam pemeliharaan dan di dalam penyertaan-Mu, terutama di masa-masa pandemi ini, supaya kami tetap dalam lindungan-Mu, dalam genggaman-Mu, tetap kuat dan sehat dalam pemeliharaan-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita, dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Bahkan di dalam segala hal, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah, serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat jasmani dan rohani, bisa datang dalam ibadah bersama di gedung gereja. Kecuali mereka yang sehat, ya, yang tidak sehat jangan dulu datang. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu, daftar dulu, diperiksa dulu sehat atau enggak. Ya, kalau enggak sehat, jangan ikut dalam ibadah. Tuhan memberkati. Amin.